Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra beserta Ibu, Bapak Adi beserta Ibu, Mas Joni beserta Ibu. Malam ini saya berbahagia sekali panjenengan rawuh dalam undangan kami yang sangat sederhana. Intinya apa, saya kepingin makan bareng-bareng panjenengan. Satu, kedua, sudah lama saya unek-unek ke Mbak Titin, Mbak, aku pengen ngumpul nih pendiri-pendiri Jadul Lawas. Nah inilah pendirinya, pendiri Jadul Lawas pada waktu di RRI, terutama Mbak Yayu, Mas Joni, Mbak Titin, yang dulu awalnya kita wirawiri ke Singosari, ke tempatnya Pak Wempi, ingat ya waktu itu ya. Jadi artinya di sana sangat berbahaya karena kita harus arah balik Mobis Surabaya waktu itu seperti itu. Kemudian kita berdiri di RRI. Nah, ini sebenarnya ada Pak Tekyo sama Gus Ripit yang dalam kondisi gerah, tidak rawuh. Terus almarhum Mbak Tira, itu juga termasuk pendiri Jadul. Kemudian Pendi dan Dedi yang saat ini belum rawuh. Jadi tidak ada yang ulang tahun, tapi kepingin silaturahmi kalian Pak Indra, Bu Indra saged rawuh, alhamdulillah sekali. Kemudian setelah ini kita tutup makan bareng, baru kita nanti bincang-bincang, karena nanti akan saya YouTube-kan bahwa kita ini silaturahmi tetap, walaupun kita jarang ketemu karena apa? Kesibukan masing-masing. Apalagi seperti saya barusan yang sudah panjenengan sudah punya cucu, nek seneng omah ana putune kerasan dengan cucu itu, seperti itu. Kalau anak sudah punya dunia masing-masing, saya kira semua sudah punya cucu ya, Mbak Titin ya. Jadi seperti itu. Artinya kita nanti setelah makan, kita bincang-bincang, mengenang kembali 13-14 tahun yang lalu ketika kita mendirikan Jadul, awalnya bagaimana. Nanti kita saling cerita biar masuk di TV-nya Mas Wempi ini, biar kita ingat selalu itu. Dan saya ingin tidak hanya kali ini saja, nanti berapa bulan, berapa tahun mungkin di lain tempat, di suasana yang berbeda, kita akan silaturahmi lagi, terutama kita semua. Harapan kita tetap diberi kesehatan, panjang umur, rezeki barokah, supaya kita tetap bisa silaturahmi dan bertemu seperti ini. Ini harapan saya. Pak Indra sini sama Ibu saya rawuhkan karena beliau ini sesepuh kami yang selalu, walaupun tidak pernah hadir, tapi mantau lewat status, lewat WA, lewat apa, selalu berkabar-kabar dengan kami. Monggo kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita, terutama keluarga, anak cucu dan mantu. Berdoa dipersilakan. Selesai? Jadi nanti kita bincang-bincang, sekarang makan dulu mumpung anget. Apa? Kalau kene ndi? Kalau kene aku mau pesen siji lho. Ayo Bang Widi. Terus Mas Edi, kamu ya. Iku minumnya ayo Bang. Mumpung nggak kelihatan. Namanya nunggu kene. Sama aja. Jadi ini namanya kemana sih? Kapan kok ya? Letkol Agus itu menyarankan kita pindah ke Malang karena jalan ke rumah Pak Wempi ini rawan, bis gede-gede. Pak Agus
Pak Agus, nah, itu yang menyarankan kemana. Tak tanya, Malang kemana Pak? Ya di omahku. Tuh, ya tahu terus saya lihat lokasinya. Ke Thalia, belum saya lari ke RRI. Pak Agus ngetek no Thalia. Kalau nggak gitu, pertama kali Pak Toto ya, yang player sama Yeni. Nah, mau ketemu kepala RRI. Ibu sudah janjian? Belum. Ibu ada acara apa? Saya ingin pinjam hallnya, aulanya untuk latihan tembang kenangan. Karena di sini ada bandnya, saya pakai itu. Siapa apa Mas? Mbak Novi itu. Ibu nanti harus bikin proposal. Ibu harus sewa gedung. Ibu harus bayar listrik. Ibu harus ngasih uang rokok soundman. Si akeh batinku. Kita nggak ada modal loh, modalnya kartok loh. Oke lah, temukan saya dengan kepala RRI. Ibu janjian belum? Belum. Coba ya saya ke kepala RRI dulu. Saya bicara, ibu nunggu di sini. Oke, tak tunggu. Ini mlebu nang ruangannya kepala RRI. Suwe, sudah betul. Oke Bu, silakan. Ibu ditunggu di ruangannya. Mlebu aku rono, sret. Waktu itu kepala RRI-nya orang Bali, Pak Tenaya. Saya tidak menghilangkan jasa beliau kepada tembang jadul. Begitu saya masuk, ini Ibu Grace yang punya tembang jadul. Iya Pak, Ibu mau latihan reguler di RRI? Iya Pak, hari Minggu biar nggak mengganggu acara RRI. Oke Bu, silakan. Mulai minggu depan Ibu bisa. Jadi syarat-syarat yang dari Novi tadi minggir kabeh. Sing jari proposal, sing bayar bulanan, sing sewa gedung, sing bayar listrik dan sebagainya mental semua. Sehingga dengan enjoy-nya saya memakai ruangan RRI. Kalau tidak salah 3 tahun nggak salah di situ setiap minggu ya. Kita di RRI sehingga kita match dengan RRI. Pak Dilala, Pak Tenaya itu juga suka nyanyi, jadi dia seneng tanpa spesial pun keluar, hanya sebagai manusia petugas soundman yang seperti anak-anak saya sendiri, seperti Mas Diki dan sebagainya, ya tetap aja tak kayak bensinnya lah seperti itu. Tapi saya waktu itu match banget di RRI, terus kita meresmikan diri di RRI. Ayo inget nggak Mbak Titin, Pak Joni, Mbak Yayu, Pak Dedi meresmikan diri di RRI. Pak Indras belum jadi penasihat kami, belum gabung Mas. Kalau nggak salah tanggal 19 September 2010. 12 ingat Pak, 12 September diresmikan di RRI dengan meriah malam. Saya tidak bondo itu, tidak bondo seripit pun. Allah itu Maha Kuasa. Bu Sripit tek ya. Itik. Pak Tek ya ate donatur nasi kotak. Mbak Kris butuh berapa? 100. Langsung aku. Mbak Utin Arif, terus Mbak Utin. Iki kelalen Mbak Utin ora diundang ya. Itik. Mbak, aku ate enggak ono Dek. Aku ate nyumbang kue. Mbak Kris butuh berapa? 100 kotak. Loh itu betul itu. Terus kepala RRI datang ke saya. Mbak Kris, besok acara jam berapa? Malam Pak, habis bisa. Mbak Kris butuh apa? Saya butuh tenda 2. Satu untuk tempat kotak, satu untuk tempat kue. Satu untuk terima tamu. Perintah nih, anak buah pasang tenda 3 di depan aula RRI itu. Terus gimana? Kursinya butuh berapa? 100. Gimana bentuknya? Itu Pak Tanaya waktu itu. Melingkar Pak. Setengah lingkaran, setengah bulan. Dituruti dengan enaknya tanpa sepeser pun aku nggak bodoh. Belum ada apa-apa jadul. Betul itu. Kemudian waktu itu kita nyanyi ada peresmian jadul di YouTube-nya ada. Pak Indra mungkin pernah lihat waktu itu. Saya ini kenangannya tidak bisa hilang ya. Saya manggil penari dari Surabaya 2 orang yang Mbak Tumpeng untuk nari itu. Itu aku ya bondone katae, artinya tumpeng ya wis pesen dhewe, sing penting kita enjoy seneng. Waktu kate nari tari Jawa itu Pak Indra. Waktu itu sik kaset apa DVD gitu. Nari, bayangno. Terus iki nari Jawa iki karo apa? Itu jan ndak bisa hilang di otak saya. Akhirnya Mas Hari Koco sama Pak Weti wis ngene, sak obah-obahe kon nari tak iringan lagu Berikan Daku Harapan. Ya Mbak Yayu ya, ingat ya Mbak Yayu. Nah di sini Mbak Yayu memorinya sudah kembali. Jadi bandnya Berikan Daku Harapan, penarinya juga langsung untuk ada tak sama kurang saya.
joget arep numpang terus tak jadi ini orang tamu-tamu heran ini tari Jawa kok lagunya berikan daku harapan gak harus ceritanya mereka seperti itu dan saya berani mengundang ketua-ketua komunitas Malang Raya waktu itu dan banyak yang hadir termasuk Pak Bambang Satria dan Bu Mirin ketika menjadi ketua Senandung Rindu waktu itu. Jadi betapa meriahnya orang-orang senang jadi dari situ kita setapak demi setapak melambung nama tembang jadul ini sampai detik ini alhamdulillah masih berkibar. Ya halangan, rintangan, kerikil mungkin lubang ada, jangan sampai tidak. Ya, itu yang membuat kita terpacu semangat untuk memajukan tembang jadul. Intinya apa sih? Kita senang, kita happy, kita bahagia. Tidak ada ceritanya Grace golek sandal pangan duit di jadul nggak ada. Aku tak jaluk negorai. Kadang-kadang kalau ada event gitu ya saya tak tutupi golongan ini pelindung, penasehat ya tak tutupi. Ini mau ada acara event donaturnya, ini ada beliaunya sering transfer ke bendahara langsung Umi. Sekarang bendaharanya Umi Sri, Dewi Sri Handayani itu. Dan alhamdulillah selalu diberi kemudahan gitu. Event apa selalu diberi kemudahan dan banyak orang yang menyadari bahwa benar-benar transfer itu digunakan untuk itu. Apalagi kalau bagi takjil, Jumat Legi dan sebagainya itu kalau mau gabung langsung turun ke lapangan monggo. Saya memang orangnya nggak suka yang jauh ya. Kalau nyumbang lewat yayasan itu saya nggak suka. Jadi kita langsung reaksi di masyarakat seperti itu. Kapan hari kita juga ke YPAC menjelang Lebaran itu bukber sama anak YPAC. Setelah itu setelah Lebaran kita ke pondok lansia karena kita menganggap mereka gantinya orang tua kita yang sudah almarhum. Orang jadul rawuh semua. Ya tidak semua, bagian yang lugar-lugar itu rawuh. Di YouTube ada, di kamera jadul bisa dilihat. Mungkin dari saya, mungkin nanti diingat-ingat lagi. Terus kalau nggak salah lagi kita latihan di Mbak Tira almarhum. Jadi gini, saya ingat Mbak Tira ya. Monggo yang sehat. Pertama sing nom ini, tak semayan nyekar. Harus itu. Tidak boleh melupakan sejarah. Apapun Tira juga berjasa terhadap kita ya. Mas, ini dulu waktu ke Singosari kadang tak pesen, bawa kayu putih sak dus. Ya yuk. Nih. Terus Mbak Sri itu kadang bukan nasi padang buat pemain band ya, bukan buat kita, buat pemain band yang kita minum mesti gue sak dus sih. Seperti itu. Mungkin saya juga malam ini ingin panjenengan ingat-ingat terus nasihat-nasihat juga dari Bapak Indras Moro sepuh kita apapun Pak Indras Moro ini selalu saya dengarkan petuah-petuah untuk kita karena beliau lebih senior dari kita semua. Semoga Pak Indras. Yang saya ingat pertama ini malam-malam kita dari Ringin Asri Mbak ya. Terus kita sama Pak Bambang sama Bu Mirin kita ke kafe Merbabu. Nah di situ Mbak Grace menjanjikan ke Pak Bambang saya mau menjadikan tembang jadul. Itu pertama ya. Terus kita nyanyi di situ. Terus habis itu ya karena saya masih sering di Ringin Asri waktu itu Mbak Grace di RRI ya. Waktu saya iseng-iseng kita sore ya kita datang ya waktu datang keroncong ya. Kalau ke RRI. Ya. Itu kita keroncongan ya, keroncongan. Kita datang situ ya kita yang senang habis latihan juga makan di depan RRI ya. Itu ya artinya ya sudahlah artinya gini. Saya pikir bahwa klub yang cocok dengan saya kita ini ya tembang jadul ini pertama anggotanya sudah sepuh aja sudah berumur kalau saya kalau di kan muda-muda ini ya kita susah gitu ya yang paling sering waktu di base campnya di Pejajaran ya Junior itu saya sering datang pasti ya tahu nggak tetap kok ya jadi buat saya sih nggak masalah. Saya sebetulnya senangnya kekeluargaan aja. Jadi saya nggak berapa, saya mau datang aja. Gimananya saya coba saya keliling ke Sabtu. Karena Sabtu kadang-kadang ya kita sibuk ya.
Sabtu itu Hari anak, cucu, hari iya, cucu. hari cucu gitu. Hari kampung kan kita di kampung kan banyak kan. Sering banyak tamu. Jadi ya itulah. Tapi yang penting buat saya tetap menjaga supaya tetap eksis lah. Jangan sampai berhenti tengah jalan. Eman. Sudah 13 tahun ya sebetulnya. Ya. Kalau bisa ya 50 tahun lah ya. Panjang umur lah. Iya. Ya mungkin itu saya. Ini sekedar Ya. Itu sama saya mau nyanyi pakai lekton dulu ya, kagok. ya, itu kita tetap pertahankan. Yang saya ingat itu waktu di Gedung Kis. di Willis Cafe, Willis yang di Suhat. Pernah ya? Pernah Willis. Kafe Cikar. Willis ya Mas. Ini yo. Willis ya. Saya eling aku. Depannya Poltek baru. Depannya Poltek dulu tuh loh. Penggagasan kan di kono. betul. Pengapasan kan di situ Itu awal. Willis yang dulu cakra nengrat. Willis dulu. Akhirnya jadi Paradiso. Iya Paradiso. betul. Pernah di situ. Kita pernah latihan di situ. Kalau ingat lagi ya Mbak Titin, mungkin jangan ingat waktu Mirawidi sama saya antri nih. Terus aku Mbak Titin nomor piro, kok suwe aku sih pakai, maaf ya, saya waktu itu masih pakai seragam. Iya. Jadi saya masih dinas, pulang kantor, langsung rono ketemu teman-teman. Ini teman lama ini. Omah di sini Namanya di Sinten itu sepedaan, ning ngene ki lulu, eling apa enggak? Mas Joni, aku, almarhum Pak Sokrin, Pak Solikin, Nicholas. Nicholas dan sebagainya. Sepedaan ke rumah Ki Lulu, seret di jalan sebenar belakangnya Putri Bunda. Dek kono antri maneh, Pak. Oh, antri maneh kono. Nah ini loh yang membuat aku terketuk itu. Nek kono antri maneh loh. Balik nah ya nang Kis. Dulu Kis ya gedungnya. Kis. Balik nah ya sekarang ada di NCC. MCC sekarang. Oh, Pasar Mlembeng. Oh iya. Nah, dulu kan itu gedung PDAM lama namanya KIS, tapi singkatan apa gak ngerti. Sekarang MCC. Ya Mbak Yayu ya. Balik nih Rono, waktu itu dipanggil-panggil. Ya Allah, ayo di situ saya kalau inget nyenengan, ayo atau dhewe. Terpacu untuk ngedekno dhewe. Dari Ringen Sari pindah ke dari Ringen Asri pindah ke sing dulu aku sik Mbak dia. Mbak, ndang mulai Malang, ayo ngedekno. Ayo ngedekno komunitas Mbak Memories Band. Ini. Jadi kokon mulai ke Kalimantan. Terus rapat itu kita seperti itu. Pak Dedi, Mbak Yayu ya. Enggak, ida bagus enggak katut. Enggak ya. Seperti itu ya. Kita wis makanya saya itu angan-angan ngumpulin penjenengan itu biar nostalgia gitu loh. Ya toh? Nostalgia biar kita enggak mekun ngeling-eling sejaman biyen. Sudah lama ini mengumpulkan. Heeh, betul. Ya seperti itu. Sewenang biyen ya sama banget biyen. apa waktu kita awal-awalnya ke rumahnya Mas Winti yang ke perumahan itu. Iya, lama Kamar itu. sana kumpul-kumpul. Kita disuguhi keripik dari Madura. Anu rengginan. Betul. Ingat ya. Aduh, saya merasa seneng itu dulu ya. Suatu kebahagiaan lah. Seneng zaman Padahal lu omahe waduh mari arah balik mlebu modar rene aduh. Jauh kan rumahnya Pak Bebek tapi karena kita tuh seneng nyanyi kok ya teko ae ngono lho waktu itu. kan buwongi tengah wengi. Ya itu hanya Gak sapa omah biyen. Mas Dedi, jenengan inget enggak kita ke Pak Bebek bengi-bengi? Iya, mesti Pendi, malam. Dedi, aku, Tira, Titin, Joni inget Mesti mualem ya. kita diundang Pak Pairan. Aku dari murid loh, Pak Pairan ini murid. Jadi gini, Pak Pairan itu kepingin roh teman-teman Tembagapura nyanyi Pak, pakai band. Aku pengen roh, tak deloke, kok bandnya aku sing bayari. Itu Pak Pairan, Auri ya, Letkol Auri. Kita datang lah malam-malam pakai mobil lagi. Ingat ya? Malam-malam datang ke sana. Pak Pairan sama istrinya duduk manis, rungokne wong nyanyi iki. Bandnya main sampai jam 11 malam itu Pak. Saya kepengen Pak Pairan Masih lah. sehat ya sekarang? Alhamdulillah. Masih. Terus akhirnya Bu Pairan mendirikan grup Juwita. Ya anu. Apa sih? Juwita. Bukan. Bukan. Kembang jeneng kembang lho. Kemuning apa lho? Tutuk kemuning. Juwita. Sarujukan. Apa sih? Akhirnya Lali kah? Awalnya begitu. Kepingin lihat teman-teman nyanyi dulu, masih minder lah, dia masih belajar. Padahal letkol deh sama istrinya. Bukan, Frigade itu batu. Aku eling ku Juwita. Jenenge kembang lho gak salah. Eling ku Juwita. Kan.
Tapi Saya yo mengapa dipegang Mbak Kristi selain kita nyanyi ya, Ini tak ngomongnya. sosialnya yang luar biasa. Itu saya salut. alhamdulillah. Luar biasa. Itu aku Dalam komunitas itu. Nyuwun sewu. Jadul ini prinsipnya kalau kita senang, orang lain juga harus senang. Kalau kita bisa tersenyum, orang lain juga harus tersenyum. Dan saya tidak sombong, Jadul selalu walaupun tidak tiap hari, tidak setiap saat, secara berkala selalu turun, terjun langsung ke masyarakat. Dalam arti sosial, tapi sosial dalam bentuk apa? Sekarang Jumat Legi itu tidak saya rupakan nasi kotak, karena saya lihat orang banyak bawa nasi kotak dari masjid, bawa dari jalan. Tak mentah no, jadi misalnya sop-sopan itu ya, tak tambahi tahu, tempe, indomie, sak kresek. Jangan hari Jumat Legi ini sop-sopan kabueh. Itu yang terima loh tambah senang. Loh enaknya ini bun, enaknya ini bun. Seperti itu. Jadi tak lagi mentahan, kita makingnya di rumahnya Mbak Dila sama teman-teman Jadul kalau Jumat Legi. Kalau kalian mau turun, kecuali Mbak Yayu jangan sudah monggo. Jumat Legi Pak Yu. Iya, sejak pandemi kita Jumat Legi aja. Dulu setiap Jumat Pak Indras ya. Ya. Setiap Jumat merintis dari 20 bungkus sampai 400 bungkus. Saya merintis ke Putri itu, Haji Tri itu. Bun, saya 10 bungkus. Bun, saya 20 bungkus. Mereka bayar sendiri ke sana, saya nggak terima uang. Ngampe 400 lebih bungkus. Sampai uang-uang itu ratusan ribu harganya dan langka. Jadul gerak cepat. Ya adik dhewe gawe masker. Mari ngono adike Weni ku nek gak salah dodol 2000-an. Wis, ya itu 500 masker. Wong Jadul aku 50, aku 20, aku selawe bayar sendiri. Akhirnya ngumpul 800 masker. Kita bagikan di jalan. Saya karena meledakan banyak orang, saya selalu telepon polisi untuk minta damping. Sampai polisi ini, aku nanya ganti lo masker. Seperti itu. Jadi apa ya, lika-likunya indah sekali. Nggak ada dukanya, nggak ada. Semuanya suka. Terus turun deras dan kencang hati berdebar. Hati ku teringat bayang dan impian di malam itu, malam yang kelabu. Ucapkan kata selamat tinggal sayang. Desember kedua aku menanti 2 tahun sudah sabar menanti ku dilanda sepi. Bertuju pada gadis belia, caranya tak sama menggoda karija. Jangan-janganku, janganlah diganggu, dia
biarkan saja, biar duduk dengan tenang, senyum-senyum jauh. Kalau dia senyum dengan dia mau. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang, senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Apakah ku tak boleh mengenal kasih? Boleh. Kasih sayang dari seseorang yang ku cintai. Hidup bagaikan seekor burung dalam sangkar yang terdekat. Biar sangkarku terbuat dari emas, lebih baik ku hidup di hutan luas. Apakah ku tak boleh mengenal cinta? Boleh. Haruskah aku hidup menyendiri, sendiri dan menyepi? Oh, ku mau bebas, bebas di alam ini, bebas mencintai kasihku, bebas mencintai kasihku, bebas mencintai kasihku. Suatu sejak di siang malam, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu, di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu, tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu.